Pria ini pura-pura menangis saat istrinya meninggal dunia. Dia meneteskan obat tetes mata ini agar dia nampak mengeluarkan air mata dan berduka. Dia kembali menemui keluarga istrinya yang juga berduka atas kepergian sang istri. Benar saja semua orang terpedaya dengannya dan langsung mencoba menghibur Pak Jihan yang nampak terpukul. Aktingnya benar-benar bagus. Namun usai semua keluarga pergi, dia malah pergi ke rumah selingkuhannya. Rupanya Pak Jihan sendirilah yang telah membunuh istrinya Yoon So Hee. Dia menaruh racun pada minuman istrinya. Pak Jihan menjalin kehidupan pernikahan yang tak bahagia karena istri kayanya yang dominan dan memperlakukan sang suami seperti boneka. Pak Jihan merasa terintimidasi dalam pernikahannya ini. Dan seperti biasa pagi ini, sang istri mengajak sang suami berdebat kembali. Sang istri bertanya mengapa pulang terlambat. Pria ini pun beralasan dia menjenguk ibunya, namun sang istri tak senang. Mereka pun berdebat tentang pekerjaan di mana Han So Hee mengambil keputusan sendiri dan dia pun berkata bahwa itu adalah perusahaan miliknya, jadi dia tidak butuh pendapat sang suami. Hal seperti ini kerap kali terjadi dan akhirnya membuat sang pria berselingkuh dan memutuskan memberi racun pada istrinya hingga tewas. Racun ini sangat mematikan, tanpa bau, tanpa warna, tanpa rasa. Hebatnya lagi racun ini membuat korbannya terlihat seperti meninggal karena serangan jantung dan tidak akan berjejak meski korban diotopsi. Alhasil Pak Jihan membunuh sang istri. Malamnya setelah kematian sang istri, Pak Jihan ke kantor polisi karena mayat sang istri menghilang. Polisi mencecarnya dengan pertanyaan-pertanyaan terkait kematian sang istri, juga tentang hilangnya mayat sang istri. Di saat Pak Jihan sedang sendiri, tiba-tiba lampu pun padam. Lalu, rak penyimpanan istrinya pun terbuka, dia pun berjalan masuk ke dalam. Di dalam sana ada sebuah koper kecil. Saat dia membuka itu adalah kotak berisi barang-barang sang istri. Namun betapa terkejutnya pria ini karena menemukan botol racun yang dia gunakan untuk membunuh Yoon So Hee. Saat dia menyimpan botol racun itu, sialnya polisi melihat semua ini dan meminta pria itu untuk mengeluarkannya. Apakah sang istri benar-benar tewas atau masih hidup? Akankah perbuatan pria ini ketahuan oleh polisi? Kita tunggu saja di next part. Wanita kaya ini dibunuh suaminya sendiri setelah mengetahui suaminya berselingkuh. Saat dia sedang latihan yoga, suaminya pun pulang dan melewatkan acara yang harusnya mereka hadiri. Sang istri mencecar suaminya dengan pertanyaan. Lagi-lagi sang suami terus saja mengelak dengan berkata bahwa dirinya baru bertemu dengan investor untuk mengembangkan obat baru. Mereka pun bertengkar lagi. Namun sang istri kembali merendahkan sang suami dengan berkata bahwa ingat posisi sang suami yang bukan apa-apa. Lalu pria ini kembali mengalah dan meminta maaf kepada sang istri. Wanita ini sebenarnya sangat mencintai suaminya hingga membelenggunya. Tingkah laku istrinya membuatnya tak tahan dan membubuhkan istrinya ini racun hingga tewas. Namun kini jasad sang istri menghilang. Dan dia pun mendapatkan serangkaian teror. Saat ditanyai polisi, dia terus saja membela diri dan tidak mengaku bahwa telah membunuh istrinya dengan racun. Dia diteror dengan benda-benda yang berhubungan dengan kematian sang istri, seperti gelas anggur yang persis seperti yang dia gunakan untuk menghabisi So Hee. Dia merasa sang istri ada di belakangnya dan memanggilnya sayang. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Usai terbangun, dia melihat ada sosok yang memperhatikannya. Namun saat Jihan ingin mengikutinya, sosok itu pun menghilang. Lalu dia mendengar ada suara telepon yang berdering hingga dia pun membuka salah satu kantung mayat. Dan sungguh mengejutkan bahwa tertulis nama So Hee sebagai penelpon. Membuat dia berpikir bahwa sang istri benar-benar belum mati. Dengan ragu, dia pun membuka kantung mayat di depannya. Ternyata itu adalah mayat seorang pria tua dan membuatnya lega. Lalu dia pun mendapatkan pesan yang berisikan, "Aku menunggumu di tempat rahasia kita, 20 Juli 2007. Ini membuat pikiran pria ini tak karu-karuan. Lalu dia kembali ke ruang interogasi di mana detektif Jo menunjukkan surat perjanjian pranikah yang berisi, bila terjadi perselingkuhan dan pihak yang berselingkuh menggugat cerai, maka siap melepaskan semua aset dan hartanya. Lalu ada pula rekaman suara Jihan yang mengatakan akan membuat So Hee mati seolah disebabkan oleh fobia terbangnya. Tak cukup itu saja, detektif Park juga menunjukkan bahwa sang istri menyewa seorang detektif untuk menguntit gerak-gerik sang suami. Dengan semua tekanan yang didapatkan, tiba-tiba pria ini mual dan muntah. Lalu dia pun menerima pesan gambar. Ini adalah foto-foto dirinya yang sedang berselingkuh dengan selingkuhannya dari nomor ponsel Yoon So Hee. Jadi sebenarnya apakah So Hee masih hidup ataukah sudah mati? Kita lanjut lagi di next part.
Seorang dosen berselingkuh dengan mahasiswinya. Awalnya saat dia mengajar di kelasnya, ada seorang mahasiswi mengangkat tangannya dan menjawab pertanyaan dari sang dosen dengan jawaban bodoh, hingga seluruh kelas pun mentertawakan gadis ini. Di sanalah pertama kali Jihan bertemu dengan Haejin. Haejin bukanlah mahasiswa dari kelasnya, namun dia sangat ingin tahu tentang biologi sel dan molekul. Haejin selalu menemui Jihan usai kelas dan bertanya banyak hal, dan mereka sering belajar bersama berdua. Semuanya terjadi begitu saja. Jihan jatuh cinta pada gadis ini. Gadis ini selalu memberikannya semangat, menghargainya, dan yang paling penting pengakuan akan kemampuannya sebagai sang profesor. Jauh berbeda dari perlakuan istrinya yang kaya raya yang hanya menjadikannya seperti badut untuk menghibur sang istri, yang egois dan harus menuruti semua kehendaknya. Dengan Haejin, Jihan bisa tertawa. Haejin memperhatikan dan merawat Jihan. Sampai sang istri pun nampaknya mulai curiga dan berupaya membuat dirinya sibuk di kantor dan tidak lagi mengajar di kampus. Jihan tak kuasa melawan sang istri. Bila hanya soal harta, Jihan siap kehilangan semuanya demi Haejin. Namun sang istri tidak akan melepaskan Jihan sampai kapanpun. Itulah yang terjadi sebelum kejadian tewasnya sang istri dan jasad sang istri yang hilang entah kemana. Sementara itu Jihan yang curiga istrinya belum mati ini menelpon Haejin dan menyuruhnya untuk mengunci semua pintu. Namun betapa terkejutnya Haejin saat dia melihat ada jendela yang sudah terbuka lebar. Dia pun lari dengan cepat keluar rumah, namun pintu itu tak langsung terbuka. Ketika dia menoleh, bola matanya membesar dan hanya sempat memanggil nama sang dosen tercinta, lalu menjatuhkan ponselnya. Jihan pun sangat khawatir, terlebih ada pesan yang bertuliskan, "Aku menunggumu di tempat rahasia kita." Dengan segera pria ini pun langsung pergi ke tempat tersebut dan diikuti oleh detektif Jung-sik. Rupanya Jung-sik telah memasang pelacak. Sampailah Jihan ke rumah rahasia Jihan dan Sohee. Dia mencari keberadaan Sohee sang istri yang dia anggap masih belum mati setelah dia racuni. Terlebih dia mengkhawatirkan keselamatan selingkuhannya Haejin. Setelah berkeliling, dia tidak mendapati siapapun ada di sini. Dia pun pergi ke hutan belakang rumahnya. Rupanya 11 tahun lalu dia dan istrinya pernah mengubur jasad di belakang rumah ini. Dan inilah rahasia mereka berdua. Sampai dia dikejutkan dengan kehadiran detektif Jung-sik. Kemudian sang detektif juga bercerita bahwa dahulu dia ada seorang gadis yang sangat ingin dia nikahi dan sangat dia cintai sambil menunjukkan fotonya di ponselnya. 11 tahun lalu tunangan dan adiknya ini berjalan kaki karena ketinggalan bus. Lalu tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak mereka. Sang adik terpental dan tunangan sang detektif tewas bersimbah darah. Lalu apa hubungannya dengan Pak Jihan dan benarkah sang istri masih hidup? Saat sedang berjalan kaki bersama adiknya, wanita ini ditabrak mobil. Sang adik terpental belasan meter sementara sang kakak terluka parah dan terkapar bersimbah darah. Rupanya pelakunya adalah Pak Jihan yang menyetir dalam kondisi mabuk. Kaca mobilnya sampai pecah dan dia melihat ada seorang gadis yang terkapar di aspal dengan kepala yang penuh darah. Jihan dan istrinya Yoon So-hae terkejut bukan kepalang. Jihan kemudian berniat menelpon ambulan dan polisi untuk meminta bantuan. Sang suami sangat ketakutan. Akan tetapi istrinya berkata jangan sampai ada orang yang tahu kejadian ini. Sang istri menampar suaminya yang panik dan meminta suaminya untuk menuruti semua rencananya. Saat mereka menoleh ternyata wanita itu belum mati. Dia berjalan beberapa langkah namun kemudian terjatuh kembali. Bukannya menolong dengan cepat membawa sang wanita ke rumah sakit, mereka malah membiarkan wanita ini tewas. Kemudian mereka memasukkan jasad sang wanita ke dalam bagasi mobil mereka dan mengubur jasad sang wanita tadi di belakang halaman vilanya. Yoon So-hae dalang semuanya dan menyuruh suaminya untuk melakukan perbuatan keji itu. Sementara adik sang wanita tadi selamat karena sang adik tidak tahu apa-apa dan jasad sang wanita tadi hilang, maka kasus pun tidak terpecahkan sampai saat ini. Dan rupanya wanita yang tewas tadi adalah calon istri sang detektif. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata wanita selingkuhan pria ini adalah adik mendiam calon istri si detektif. Ini adalah rencana balas dendam terhadap kematian Song Ji-young kepada pasangan suami istri sultan ini. Sang adik kemudian menyamar menjadi Haejin dan membuat sang profesor jatuh cinta, lalu merusak hubungan rumah tangga mereka dan membuat sang dokter membunuh istrinya. Sejumlah teror yang tadi dialaminya juga adalah ulah dari detektif ini untuk membuat Park Ji-han percaya bahwa Sohee masih hidup, yang sebenarnya detektif inilah yang sudah mencuri mayat Sohee. Lalu detektif ini berkata, apakah badanmu sekarang merasa kaku? Sang detektif pun berbohong bahwa Haejin sudah memasukkan racun yang sama ke minuman pria ini. Padahal Jung-sik sempat menyuntikkan zat ketamin pada pria ini. Hingga akhirnya pria ini menunjukkan di mana kuburan Song Ji-young yang disembunyikannya selama belasan tahun.
Kini tubuh pria itu seolah tenggelam dan nafasnya pun mulai terasa berat. Detektif ini kemudian menggali kuburan kekasihnya dan menemukan kekasihnya yang sudah tinggal tulang belulang. Kemudian dia menukarnya dengan tubuh mendiang Sun Yo-hee. Saat tersadar, pria ini sudah dikelilingi polisi dan ditangkap, dan tubuh Sohee ada di liang kubur. Sementara itu, detektif dan Hae-jin pergi untuk memakamkan sang kakak dengan layak, dan dendam pun terbalaskan dengan cara yang paling jenius dan epik. Film pun selesai, sampai jumpa di film keren lainnya.